Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam limpahan keberkahan. Di tahun ajaran baru, selain kita mempersiapkan MPLS, tentulah kita juga harus membuat atau merevisi kurikulum ya. Untuk tahun ajaran 2024-2025, kurikulum yang kita gunakan yaitu kurikulum satuan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kerangka kurikulum satuan pendidikan untuk jenjang PAUD tahun ajaran 2024-2025. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Berikut adalah langkah-langkah peninjauan dan revisi kurikulum bagi lembaga yang sudah memiliki kurikulum di tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu hasil evaluasi jangka panjang antara 4-5 tahun, kemudian menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Selanjutnya, meninjau atau merevisi visi, misi, dan tujuan lembaga apakah masih sesuai atau perlu direvisi. Kemudian meninjau dan atau merevisi pengorganisasian pembelajaran apakah masih sesuai. Ini hasil dari evaluasi jangka pendek baik itu semester maupun tahunan. Selanjutnya menyusun rencana pembelajaran. Yang terakhir adalah merancang evaluasi pengembangan profesional dan pendampingan. Kita juga harus mengingat prinsip penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Di antaranya yang pertama berpusat pada anak, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Yang kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan diversifikasi berdasarkan pada karakteristik satuan pendidikan, konteks daerah, baik sosial budaya maupun lingkungan. Yang ketiga, esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting atau utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami. Selanjutnya yang keempat, akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan, antara lain orang tua, organisasi, serta berbagai sentra di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan terdiri dari yang pertama halaman judul, yang kedua lembar pengesahan, yang ketiga SK penetapan atau pemberlakuan kurikulum, yang keempat kata pengantar, yang kelima daftar isi, yang keenam bab 1 yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 karakteristik satuan pendidikan, bab 3 visi, misi, dan tujuan lembaga, bab keempat pengorganisasian pembelajaran, bab 5 perencanaan pembelajaran, bab 6 pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, sedangkan bab ketujuh adalah penutup. Berikut saya lampirkan contoh cover dan lembar pengesahan. Covernya yaitu kurikulum nama lembaga tahun pelajaran 2024-2025. Kemudian ada logo, bawahnya ada nama lembaga lagi, NPSN, serta alamat lembaga. Kemudian paling bawah boleh dituliskan Dinas Pendidikan Kabupaten mana atau tidak juga tidak apa-apa. Selanjutnya di lembar pengesahan, contohnya seperti ini. Lembar pengesahan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh melalui diskusi, proses sosialisasi, monitoring, dan evaluasi, maka dokumen kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh dengan ini dinyatakan sah untuk diberlakukan pada tahun ajaran 2024-2025
Pada akhir tahun pelajaran, pelaksanaan kurikulum ini akan dievaluasi dan hasilnya akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penyusunan dan penetapan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh Kecamatan Citep, Kabupaten Bogor untuk tahun berikutnya. Disahkan di Bogor, kemudian tanggal berapa, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh Hatiwi kemudian mengetahui ketua yayasan. Contoh SK penetapan maupun SK pemberlakuan. Sebenarnya bisa 1 SK atau 2 SK, disesuaikan dengan lembaga masing-masing atau kebijakan daerah. Kebetulan di kami kemarin diberikan kerangka untuk membuat 2 SK. Berikut contohnya. Surat keputusan Kepala TKSIT As-Salafus Sholeh, nomor surat, kemudian tentang penetapan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025 menimbang dalam rangka memperlancar pelaksanaan program layanan TKSIT As-Salafus Sholeh perlu menetapkan kurikulum PAUD tahun pelajaran 2024-2025 mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, dengan telah disahkan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025 pada tanggal 15 Juli 2024. Tanggalnya bebas ya kapan disahkannya. Kemudian memutuskan dan menetapkan pertama, kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025 merupakan hasil review, perbaikan dan pembaharuan yang dilakukan oleh tim penyusun kurikulum yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan. Yang kedua, dengan telah disahkan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025 pada tanggal berapa, maka pada tahun pelajaran 2024-2025 sudah dapat dipergunakan. Yang ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Yang keempat, keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan di tanggal kepala sekolah, tembusan ketua yayasan, yang kedua arsip. Contoh SK pemberlakuan kurikulum. Surat keputusan Kepala TKSIT As-Salafus Sholeh nomor surat tentang pemberlakuan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025 menimbang dalam rangka memperlancar pelaksanaan program layanan TKSIT As-Salafus Sholeh perlu menetapkan pemberlakuan kurikulum PAUD tahun pelajaran 2024-2025. Mengingatnya masih sama, kemudian memutuskan dan menetapkan. Yang pertama, menetapkan pemberlakuan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh tahun pelajaran 2024-2025. Kedua, para pendidik atau guru wajib menggunakan kurikulum tahun pelajaran 2024-2025 dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di mana pada tanggal kepala sekolah. Selanjutnya tembusan ketua yayasan dan arsip. Untuk selanjutnya kata pengantar yang berisi ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan, bimbingan dan doa. Selanjutnya daftar isi. Kurikulum satuan pendidikan harus memiliki daftar isi. Penulisan daftar isi sesuai dengan penulisan yang benar. Kemudian kesesuaian dengan halaman. Jangan sampai di kurikulumnya halaman berapa, di daftar isinya berbeda halamannya. Selanjutnya daftar isi di kurikulum ini terdiri dari dua, yaitu daftar isi sendiri dan daftar tabel. Selanjutnya isi kurikulum bab 1 yaitu pendahuluan. Di pendahuluan kita bisa memasukkan dua isi. Yang pertama tujuan penyusunan kurikulum, yang kedua dasar hukum. Berikut contoh tujuan pembuatan kurikulum.
Tujuan pembuatan kurikulum adalah untuk memberikan panduan dan kerangka kerja bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Kurikulum dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan karakteristik dan kompetensi peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup dimensi intelektual, pribadi, emosional, dan sosial. Kemudian yang kedua, mencapai standar kompetensi lulusan. Kurikulum dirancang untuk memastikan bahwa peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan, baik standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD maupun standar kompetensi lainnya untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjawab visi dan misi satuan pendidikan. Kurikulum membantu satuan pendidikan dalam mencapai visi dan misi mereka. Visi menggambarkan tujuan jangka panjang, sedangkan misi menjelaskan bagaimana satuan pendidikan akan mencapai visi tersebut. Yang keempat, mencapai tujuan pendidikan yang berdampak pada peserta didik. Tujuan akhir dari pendidikan adalah berdampak positif pada peserta didik. Yang kelima, mencerminkan karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum juga dirancang untuk mencerminkan karakteristik unik dari satuan pendidikan, termasuk kompetensi dan karakteristik khusus yang ingin dikembangkan pada lulusan. Yang keenam, evaluasi dan pengembangan lingkungan belajar. Kurikulum memungkinkan satuan pendidikan untuk mengevaluasi secara kritis lingkungan belajar dan membuat perubahan yang diperlukan agar semua peserta didik dan pendidik dapat bekerja mengembangkan nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, contoh dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian yang kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor ke-7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang keenam, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang kedelapan, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 Tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran.
Selanjutnya, keputusan Kepala Beskap nomor 009-H-KN-2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, keputusan Kepala Beskap nomor 026-H-KN-2024 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana IKM. Selanjutnya, keputusan Kepala Beskap nomor 032-H-KN-2024 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. Selanjutnya, keputusan Kepala Beskap nomor 31-H-KN-2024 tentang kompetensi dan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di bab 2 kita akan menuangkan karakteristik lembaga yang berisi tentang karakteristik peserta didik, karakteristik pendidikan tenaga kependidikan, karakteristik satuan pendidikan, karakteristik sosial budaya, dan karakteristik budaya lokal. Untuk penjelasan dan contohnya nanti kita akan buatkan video selanjutnya ya, ditunggu. Untuk di bab 3 kita akan menuangkan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi satuan pendidikan menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju berdasarkan hasil analisis karakteristik satuan pendidikan. Contoh visi: membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, ceria, dan cinta ilmu. Misi adalah upaya umum yang ditempuh oleh satuan pendidikan PAUD dalam rangka mewujudkan visi satuan pendidikan yang telah dirumuskan. Contoh misi: pertama, menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, eksploratif, kreatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, membentuk generasi pecinta ilmu yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Contoh tujuan: yang pertama, terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran Islam. Yang kedua, terbentuknya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, dan ceria. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang keempat, terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Di dalam pengorganisasian pembelajaran merupakan cara satuan pendidikan mengatur muatan kurikulum dalam satu rentang waktu dan beban belajar, serta cara mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran atau CP dan profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak untuk PAUD. Dalam pengorganisasian pembelajaran, jumlah jam belajar untuk PAUD paling sedikit 900 menit per minggu untuk usia 4-6 tahun dan 360 menit per minggu untuk usia 3-4 tahun. Jam belajar tersebut dapat dialokasikan menjadi pengorganisasian pembelajaran yang meliputi intrakurikuler dan kokurikuler. Yang pertama, intrakurikuler. Kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum. Intrakurikuler memuat kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar.
Kegiatan dirancang agar anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian pembelajaran atau CP fase pondasi. Capaian pembelajaran fase pondasi terdiri atas elemen nilai agama dan budi pekerti, jati diri, serta dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Menggunakan berbagai metode pengajaran atau pendekatan belajar sebagai wujud merdeka belajar dan merdeka bermain. Tema atau topik merupakan materi atau muatan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran intrakurikuler yang dibuat oleh satuan pendidikan. Satuan memiliki keleluasaan dalam memilih tema yang lebih umum atau topik yang lebih spesifik, materi pembelajaran yang kontekstual dan sesuai dengan minat anak. Topik, tema, atau materi tersebut tidak merujuk pada tema-tema yang ada pada proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Metode pelaksanaan menggunakan berbagai metode pengajaran atau pendekatan belajar sebagai wujud merdeka belajar dan merdeka bermain. Yang kedua, kokurikuler. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan atau pengayaan kegiatan intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan dirancang terpisah dari intrakurikuler yang bertujuan untuk menguatkan supaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan P5 yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimaksudkan untuk menguatkan pewujudan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada fase pondasi. Tujuan proyek tidak diambil dari tujuan pembelajaran yang merupakan turunan dari capaian pembelajaran, tapi langsung diambil dari dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dimaknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang dapat menggunakan berbagai pendekatan atau metode atau model pembelajaran yang memberikan pengalaman bermakna dan menyenangkan untuk anak. Satuan PAUD disarankan agar dapat menentukan 2-3 dimensi saja yang dipilih untuk menjadi tujuan proyek. Setelah memilih 2 atau 3 dimensi, pilih 1-2 elemen atau subelemen untuk menjadi tujuan proyek. Tidak perlu seluruh elemen dalam dimensi menjadi acuan tujuan proyek. Dengan demikian, satuan pendidikan benar-benar dapat memprioritaskan karakter yang hendak dikuatkan pada peserta didik melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila mendapat alokasi khusus di luar jam intrakurikuler, namun tetap termasuk dalam jam belajar yang paling sedikit 900 menit per minggu untuk kelompok usia 4-6 tahun dan 360 menit per minggu untuk usia 3-4 tahun. Durasi tiap kegiatan proyek diserahkan kepada satuan PAUD masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kesiapan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam 1 tahun ajaran dilaksanakan 1-2 proyek dengan tema berbeda. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan alokasi waktu pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini menggunakan 4 pilihan tema besar yang sudah ditetapkan. Yang pertama, aku cinta Indonesia. Yang kedua, aku sayang bumi. Yang ketiga, kita semua bersaudara. Yang keempat, imajinasi dan kreativitasku. Jadi tidak semua tema harus kita ajarkan. Pilih 2 atau 1 tema untuk 1 tahun. Meskipun tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ditetapkan oleh pemerintah, satuan pendidikan dapat mengembangkan topik yang sesuai dengan tema dan tujuan proyek dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan peserta didik, satuan pendidikan atau lingkungan daerah setempat. Selanjutnya yang ketiga, ekstrakurikuler. Jika ada,
Kegiatan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Waktunya di luar kegiatan intrakurikuler. Untuk contoh-contoh tema dan topik maupun subtema dan subtopik pembelajaran intrakurikuler dan P5 nanti kita akan buatkan video selanjutnya ya. Kita tunggu. Kelima, kita akan membuat perencanaan pembelajaran meliputi rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan dan rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas. Ruang lingkup satuan pendidikan berisi penyusunan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, alur tujuan pembelajaran lengkap, dan gambaran besar asesmen, serta sumber belajar yang mencakup kegiatan intrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajaran Pancasila, dan perencanaan program prioritas satuan pendidikan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Kemudian untuk ruang lingkup kelas berisi komponen esensial yang perlu ada dalam perencanaan di tingkat kelas, merupakan tujuan pembelajaran yang telah disusun di tingkat satuan pendidikan melalui alur tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang selaras dengan tujuan yang ditetapkan, serta rencana pelaksanaan asesmen pembelajaran. Perencanaan di tingkat kelas dapat dituangkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar atau MA. Untuk contoh-contoh CP dan alur tujuan pembelajaran serta RPPH akan kita buat di video selanjutnya. Jadi pantengin terus channel ini ya. Di bab ke-6 yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional berisi pendampingan dan evaluasi serta pengembangan profesional. Pendampingan berisi kerangka kegiatan pendampingan dan evaluasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan oleh penilik ke kepala sekolah dan guru, serta kepala sekolah ke guru dilanjutkan oleh guru ke peserta didik. Berisi yang pertama, supervisi pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan program supervisi. Yang kedua, mentoring, berbagi pengalaman untuk memberi inspirasi kepada pendidik. Yang ketiga, penilaian kinerja guru, penilaian kepala sekolah oleh penilik, serta penilaian pendidik oleh kepala sekolah. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Berisi yang pertama, asesmen capaian anak dilakukan setelah pembelajaran dalam rentang 1 minggu. Yang kedua, asesmen hasil belajar anak dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan kepada orang tua. Yang ketiga, evaluasi program pembelajaran dilakukan terhadap kegiatan, media, strategi yang digunakan oleh pendidik. Selanjutnya, pengembangan profesional berisi kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi pendidik. Yang pertama, kualifikasi, yaitu studi S1 linier jika ada. Kemudian yang kedua, kompetensi, kegiatan pengembangan dan kompetensi melalui yang pertama, komunitas belajar di satuan pendidikan, yang kedua, PKG, yang ketiga, kunjungan belajar, yang keempat, workshop, yang kelima, seminar, yang keenam, pelatihan, dan lainnya. Selanjutnya, bab ke-7 yaitu penutup, berisi deskripsi, tutup buku, dan harapan satuan pendidikan dalam pelaksanaan KSP. Contohnya, kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh ini menggambarkan perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran sesuai karakteristik serta visi misinya. Harapan kurikulum TKSIT As-Salafus Sholeh dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan PAUD secara holistik integratif. Kurikulum ini tidak menutup kemungkinan dapat terjadi perbaikan dalam pelaksanaannya. Maka saran dan masukan tetap dibutuhkan agar TKSIT As-Salafus Sholeh dapat memberi layanan yang terbaik bagi anak. Yang terakhir yaitu lampiran-lampiran
kita dapat melampirkan apabila dari kabupaten ada instrumen verifikasi dan validasi, bisa kita lampirkan. Seandainya tidak ada juga tidak perlu. Selanjutnya yang kedua, SK tim penyusun kurikulum. Yang ketiga, kalender akademik satuan pendidikan yang mencantumkan yang pertama kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum, yang kedua jadwal kegiatan pendukung sekolah. Selanjutnya yang keempat yaitu program tahunan, yang kelima jadwal aktivitas harian, dan yang keenam standar operasional prosedur atau SOP yang ada di lembaga. Demikian berbagi kami tentang penyusunan kurikulum untuk jenjang PAUD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya tinggalkan jejak untuk like, komen maupun subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.